Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua. Pada hari ini saya akan coba berbagi tips kepada teman-teman, khususnya bagi petani alpukat pemula, tentang pembentukan pola percabangan pada tanaman alpukat, dimana kita ketahui bahwa pembentukan pola percabangan ini sangat penting untuk alpukat kita dalam jangka panjang ke depan, karena sebagaimana kita ketahui buah alpukat itu kan akan muncul pada cabang-cabang alpukat nantinya. Kalau saya biasanya saya membentuk pola percabangan alpukat itu sejak dini. Jadi baik alpukat yang saya tanam dari biji atau benihkan dari biji, maupun juga yang saya sambung pucuk. Jadi pada umumnya pola penanaman yang digunakan itu ada dua macam, yaitu 126 dan 139. Nah, di sini saya akan tunjukkan kedua pola itu, dimana bibit alpukat yang ada di depan saya saat ini saya tanam dari biji kawan-kawan. Nanti juga saya akan tunjukkan bagaimana alpukat yang saya sambung nantinya. Nah, di sini saya mempersiapkan bibit ini dengan pola penanaman 126. Jadi yang dimaksud 126 ini adalah batang pokok kawan-kawan ya. Kemudian kita bentuk percabangan di atasnya, ada dua, ini 1, 2. Nah, nantinya untuk membentuk pola 126 ini kita akan piara cabang di sini ada 3 dan di sini juga 3, sehingga cukup 6. Caranya, setelah cabang ini tinggi 60-70 cm, kita potong di pucuk. Sini kita potes ya. Kita potes di pucuk seperti ini dengan sebagai contoh ini. Dan nantinya dia akan keluar cabang. Nah, kalau misalnya nanti cabangnya keluar ternyata 4 atau 5, ya kalau misalnya keluar 5 kita kurangi 2 sehingga sisa 3. Nah, untuk pola 139 jadi bentuknya seperti ini kawan. Sini batang utama. Nah, cabangnya kita piara 3. Nah, sama nanti setelah panjang cabang ini 60-70 cm, kita akan membentuk cabang baru di atasnya masing-masing 3 sehingga cukup 9. Jadi terbentuk pola 139. Caranya seperti itu tadi. Jadi setelah umur tinggi atau panjang dari cabang ini 60-70 cm, kita potes di atasnya sehingga akan keluar lagi tunas dan kita piara 3. Yang sesungguhnya pengalaman saya di lapangan, setelah terbentuk cabang 3 ini biasanya terkadang kalau saya lihat cabangnya bagus, ya bukan hanya 3 saya piara setelah cabang di atas, tetapi semua cabang-cabang yang bentuknya bagus, apakah 4 atau 5, saya sudah biarkan ya. Tapi ya itu semua tergantung kita ya di lapangan, apakah kemudian melihat alpukat pertumbuhannya akan bagus dengan cara demikian, ataukah kita memakai tetap pola 139, nanti cabang di atasnya yang kita biarkan banyak nantinya. Saya akan perlihatkan beberapa yang baru terbentuk ini kawan-kawan. Ini ya, ini cabang muda, ini Kak Silo kawan-kawannya. Ini persiapan model pola percabangan 139 nantinya. Yang ini 2 kawan-kawan ya, 2. Ini 2 segar-segar kawan ya.
ini juga dua, hanya satu yang kurang, ini yang kurang produktif. Tapi ada tips juga kalau kita menjumpai model percabangan seperti ini, misalnya kita membentuk 126 dan ternyata cabang satunya agak lambat pertumbuhan. Ada metode yang sering saya gunakan, yaitu setelah cabang ini panjangnya sekitar 20 cm, saya potes kawan-kawan, sehingga nutrisi yang ada diserap oleh tanaman ini akan lebih banyak fokus ke tunas yang lebih kecil atau lebih pendek ini, sehingga nantinya cabang ini akan proporsional atau berimbang ya. Itu pengalaman saya di lapangan kawan-kawan ya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang lain yang nanti tolong di-share, karena sesungguhnya saya bercocok tanam alpukat sebenarnya basic pendidikan saya bukan di pertanian, hanya karena memang saya hobi dan saya suka bercocok tanam alpukat, sehingga sudah 5 tahun ini saya geluti untuk bercocok tanam alpukat. Jadi sini ada pembibitan lagi kawan-kawan ya. Ini kopinya belum sempat diminum nih. Nah, ini yang baru selesai sambung pucuk kawan ya. Ada beberapa. Nah, ini juga akan kita bentuk percabangan nanti, tapi biasanya saya membentuk percabangan untuk yang saya sambung pucuk ini setelah dia tingginya minimal 70 cm kawan-kawan. Karena pengalaman, kalau tidak tinggi 70 cm kita tanam di lapangan, biasanya dia kalau pertumbuhannya tidak lambat, biasanya juga gampang mati kawan-kawan ya. Mungkin karena masih agak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan.